Selamat berjumpa kembali dengan riset dunia gaib. Riset dunia gaib ini adalah suatu upaya untuk mengetahui bagaimana dunia yang ada di sekitar kita yang tidak bersifat fisik, dan apa sesungguhnya pengaruh dunia gaib itu terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita menyelidiki atau meneliti dunia gaib ini dengan tujuan agar supaya harmonitas kehidupan antara yang fisik dan yang lahir itu akan dapat dimengerti secara baik, sehingga tidak ada saling merugikan di antara kedua hubungan tersebut. Pengalaman di Jawa, terutama di daerah Solo dan Yogyakarta, sudah menjadi mitos bahwa raja-raja Jawa menikah dengan Ratu Laut Selatan. Dan hal itu sudah barang tentu tidak hanya sekedar diceritakan, tetapi secara politik telah mempengaruhi legitimasi seorang raja, atau setidaknya membangun sebuah kekuasaan dengan mitos. Itu merupakan dampak langsung dari adanya dunia gaib itu di dalam hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saya akan menceritakan penelusuran saya pada suatu malam. Kami menuju ke pantai Laut Selatan di Parangtritis. Ya, di situ menurut catatan dan cerita dari masyarakat sekitar bahwa ada tempat-tempat pertemuan antara Nyai Roro Kidul dengan Raja Surakarta. Kebenaran atau tidaknya saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa di situ memang didirikan bangunan yang kira-kira dapat digunakan untuk studi, untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan dunia gaib ini dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat kita. Pada saat itu saya ingin melihat apakah benar memang secara fisik ada dunia gaib yang ada di Laut Selatan itu. Saya bersama dengan seorang teman yang juga ahli dalam persoalan supranatural ini. Dan ketika saya sudah berada di pantai kira-kira pukul 00 lebih 30 menit. Di tengah deburan ombak itu, di puncaknya ada wanita yang sedang berjalan. Dan saya berusaha untuk memotretnya, dan syukur potret itu dapat dilihat kembali, dan kemudian memang menunjukkan ada seorang wanita yang berjalan di atas ombak. Tapi saya tidak tahu apakah itu Nyai Roro Kidul atau apa, tetapi itu adalah sosok yang lain. Kemudian saya melakukan renungan, meditasi di tepi Laut Selatan itu. Ya, berusaha untuk melihat dunia gaib itu dengan mata dimensi yang keenam, mata batin kita.
Dan apa yang terjadi setelah itu? Ya, saya tidak bisa melihat apa yang pernah saya alami. Ya, hanya bayangan-bayangan saja yang pernah saya lakukan dari situ. Nah, di tengah-tengah samadhi saya, tiba-tiba ada semacam kunang-kunang tetapi menyala seperti api. Ya, berseliweran di depan saya, dan kemudian saya dapat menangkap satu saja dari UFO tersebut, ya. Dan ternyata ini merupakan satu hal yang saya tangkap, yaitu berupa sebuah patung, atau gambarkan seorang dewi yang sedang duduk dengan ukiran yang begitu sangat rumit tetapi kecil sekali, hanya segini dibentuknya. Saya mengagumi keindahan dan kerumitan di dalam membuat karya seni ini. Pasti sangat membutuhkan ketekunan dan kemudian juga membutuhkan kejelian, karena betul-betul dibuat sangat kecil, ya. Tetapi detail daripada karya ini begitu sangat mengagumkan. Saya juga tidak tahu ini datangnya dari mana, untuk apa kegunaannya, ya. Ya, hanya saya simpan saja karena itu sebuah kenangan pada saat kami melakukan riset dunia gaib ini, dan ternyata ada hal-hal yang memang tidak biasa. Tetapi saya menemukan satu bukti-bukti bahwa dunia gaib itu sendiri merupakan sebuah komunitas, ya, dunia gaib itu sendiri. Jadi tidak dapat dideskripsikan secara detail, ya, dan juga mungkin pandangan satu orang dengan pandangan orang lain akan berbeda. Maka dari itu kesulitan metodologi di dalam mencari tahu tentang dunia gaib ini sangat terbatas. Banyak orang yang pandai, yang ahli supranatural, yang bisa menembus waktu, yang dapat hidup di alam dimensi yang keenam itu. Tapi saya tidak bisa. Ya, kalau toh suatu hari saya berada di sana dan sebagainya, itu ya karena efek daripada keterukunan kita dalam memuji dan kemudian ya mengagungkan keagungan ilahi, sehingga perspektif dari dunia halus itu atau dunia gaib itu kemudian muncul atau terbuka begitu saja, sehingga ada saja mata batin kita yang dapat melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebagaimana malam itu karya ini merupakan karya yang sangat luar biasa. Dari detailnya, kemudian dari sosok perwajahannya, dan kemudian ada mahkotanya yang tidak biasa, bukan mahkota barat tetapi lebih kepada mahkota kuno, ya. Dan kalau kita lihat dari aspek pakaiannya juga, dia berpakaian secara tradisional. Jadi tradisional itu sebagian besar tubuhnya ditutup, tapi ada dua payudaranya yang masih terbuka, dan kemudian memakai suatu pakaian yang glamor, ya, dengan hiasan-hiasan yang sangat luar biasa, baik di kaki maupun di celana yang buat. Ini patungnya perempuan, ya, karena terlihat ada dua payudara di depannya itu.
Dan kemudian juga hiasan-hiasan di belakangnya itu ini kecil tapi begitu sangat detail sekali. Oleh karena itu saya membayangkan bagaimana cara membuatnya ini, karena juga terukir begitu sangat sempurna. Jadi dari pengalaman ini apa yang dapat kita simpulkan bahwa banyak hal dari dunia gaib itu yang hidup dan kemudian lintas dunia. Jadi ini sesungguhnya gaib ya, gaib, tetapi pada saat yang sama dia kembali menjadi bentuk yang bisa. Oleh karena itu manusia itu sesungguhnya juga dapat juga berada di dua alam. Hal itu yang kita belum sampai, pengetahuan kita atau cara kita berpikir tentang hal itu ya, tidak dapat dijelaskan secara apa adanya, karena banyak hukum-hukum, banyak dalil-dalil yang terutama dari kitab-kitab suci yang menceritakan tentang ada tabu-tabu dan hal yang lain. Saya hanya berangkat dari ya, keingintahuan saja, yang curiosity yang begitu kuat, karena memang dalam banyak hal hari-hari saya sering ditemui baik itu suara maupun bentuk fisik ya, dari alam yang berada di lingkungan saya sendiri. Sehingga apabila kita mengetahui tentang hal ini, maka kita pasti akan berbuat yang solider, atau ya ada solidaritas dan penghormatan juga pada dunia lain. Jadi kita tidak semena-mena karena hidup di dunia dan dianggap ini milik kita sendiri. Ternyata ada makhluk-makhluk lain yang berada di sekitar kita yang juga mempunyai dunia sendiri. Suatu hari nanti saya akan menceritakan tentang dunia flora dan fauna yang masing-masing juga dapat kita temui dan kita berbincang-bincang dengannya, bahkan juga punya kurang lebih keluhan yang sama. Nah, kalau hal itu dapat dicapai, sesungguhnya kita akan benar-benar kemanusiaan kita akan lebih tinggi apabila kita dapat hidup bersama antara alam yang nyata dan alam yang gaib itu, atau alam yang nyata tetapi kita anggap tidak mempunyai jiwa dan tidak mempunyai akal, padahal sesungguhnya mereka memang ditakdirkan untuk berpikir dengan cara mereka sendiri. Tujuannya dari cerita ini adalah kita ya perlu harmonisasi dengan lingkungan kita, dengan alam, dengan flora dan fauna, dan juga kita tetap konsisten. Hidup kita ini tidak sendirian. Kita berada di tengah-tengah makhluk-makhluk lain, baik itu gaib maupun makhluk-makhluk lain yang bukan manusia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan nanti akan kita lanjutkan pada episode-episode yang lain. Ya, sudah barang tentu pencarian selama bertahun-tahun ini memang belum menemukan hasil yang memuaskan. Saya hanya ingin menceritakan perjalanan saya dalam upaya untuk mengetahui lebih baik tentang dunia gaib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.